Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Farm. Semoga teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video ini diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang segmen pendederan. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, saya menganalisa ada 6 faktor penting dalam segmen pendederan, yaitu poin ke-1, persiapan air kolam. Kolam dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya diisi air dari kolam tandon yang sudah ditreatment dengan ketinggian 30-40 cm. Treatment yang saya lakukan pada kolam tandon yaitu kolam tandon saya pupuk dengan kotoran kambing. Kotoran kambingnya yang sudah lama, yang sudah tidak berbau, jangan yang baru. Dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit pada lele. Kotoran kambing sebanyak 1 ember ditaruh di jaring atau karung yang dibolongi, ditusuk-tusuk dengan paku, lalu diikat dan digantungkan di kolam tandon. Setiap hari kita celup-celupkan kotoran kambingnya seperti teh celup. Selanjutnya diberi garam krosok dengan dosis 50 gram per meter kubik. Lalu dilanjutkan pemberian probiotik dengan dosis 10 ml per meter kubik. Lalu kita diamkan selama 5-7 hari agar tumbuh pakan alami seperti kutu air atau jentik nyamuk. Air tandon yang sudah ditreatment bisa langsung digunakan untuk kolam pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Poin kedua yaitu pemilihan bibit. Biasanya saya melakukan pendederan dari ukuran 3-4 cm atau 4-5 cm. Kita harus teliti dalam membeli bibit. Kita harus mengecek kondisi bibit terlebih dahulu sebelum membeli. Kita harus mengetahui ciri bibit yang baik. Cirinya yaitu bibit bergerak aktif. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda penyakit di tubuhnya seperti sirip merah, moncong putih, atau bintik-bintik white spot di tubuhnya. Pada saat penebaran bibit sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Pada saat penebaran dilakukan aklimatisasi atau adaptasi terhadap air kolam. Caranya, wadah bibit kita masukkan ke dalam kolam. Lalu kita campurkan air kolam ke dalam wadah bibit secara sedikit demi sedikit sampai terlihat bibit terasa nyaman dan mau keluar dari wadah. Poin ketiga, padat tebar bibit. Kepadatan sangat mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ikan. Biasanya, kalau isinya terlalu padat, pertumbuhannya akan lebih lambat. Kepadatan yang biasa saya lakukan yaitu 2000 ekor per meter kubik. Contoh, kolam ukuran lebar 3 meter, panjang 5 meter, tinggi air 40 cm. Berarti volume airnya 3 dikali 5 dikali 40 cm sama dengan 600 cm kubik atau sama dengan 6 meter kubik. Berarti kepadatan bibit kolam ukuran 3 meter kali 5 meter, tinggi air 40 cm yaitu 6 dikali 2000 ekor sama dengan 12.000 ekor bibit. Poin keempat, manajemen pakan. Bibit yang baru ditebar jangan langsung diberi pakan karena ikan masih stres. Biarkan ikan beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya.
Biasanya kalau tebar bibit pagi hari, sore harinya atau malam harinya mulai diberi pakan, atau kalau tebar sore hari, besok paginya mulai diberi pakan, tapi dengan cara sedikit demi sedikit untuk melihat respon nafsu makan ikan. Lele adalah ikan jenis karnivor, jadi harus diberi pakan dengan kandungan protein di atas 30%. Untuk bibit pendederan, saya beri pakan yang berprotein di atas 38%. Ukuran pakan juga harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Dosis pemberian pakan biasanya saya beri berdasarkan feeling dan pengamatan. Misal, saya beri 1 gelas pakan, saya beri sedikit demi sedikit sampai habis. Tapi ternyata ikan masih nafsu makan, lalu saya beri lagi sampai ikan terlihat sudah melambat nafsu makannya. Setiap pemberian pakan selalu dibibis dengan air dan vitamin agar tidak mengembang lagi di dalam perut ikan. Waktu pemberian pakan biasanya saya beri sebanyak 3 kali dalam sehari. Pagi pukul 8 atau 9, siang pukul 2 atau 3, dan malam hari pukul 8 atau 9. Poin kelima, manajemen air. Setiap 3 hari sekali saya buang air bawah kolam sebanyak 1/3 tinggi air. Kalau ketinggian air kolam 30 cm, saya buang sekitar 10 cm. Lalu diisi lagi dengan air dari kolam tandon yang sudah ditreatment. Poin keenam, sortir atau grading. Setelah 2 minggu pemeliharaan, saya lakukan penyortiran. Biasanya kalau tebar bibit ukuran 3-4 cm, setelah 2 minggu kita sortir akan dihasilkan bibit ukuran 45, 56, atau 67 cm. Biasanya dominan di ukuran 56 cm. Penyortiran dilakukan setiap 2 minggu sekali. Lama pemeliharaan pendederan biasanya 1 bulan sampai 1,5 bulan. Benih yang dihasilkan biasanya benih ukuran 78 cm sampai 9-10 cm. Benih yang siap dijual di segmen pembesaran. Tips penting untuk pembenih atau pendeder, bibit setelah sortir jangan langsung dijual ke konsumen pembesaran. Bibit setelah sortir akan stres dan luka-luka akibat proses penyortiran. Kalau langsung dijual akan beresiko bermasalah di konsumen pembesaran. Sebaiknya setelah sortir kita kembalikan ke kolam dan kita pelihara selama 2-3 hari agar ikan sehat kembali. Baru ikan kita jual ke konsumen pembesaran. Sekian, terima kasih.